Suasana dunia hiburan dangdut tanah air kembali bergemuruh setelah beredarnya sebuah cuplikan video singkat yang langsung menyita perhatian publik. Dalam video tersebut, Adibal Sahro, sosok yang dikenal sebagai guru besar sekaligus figur berpengaruh di ajang pencarian bakat dangdut Indosiar, secara terbuka menyampaikan pendapat yang mengejutkan banyak pihak. Tanpa ragu, Adibal menyebut bahwa Valen Pamekasan sejatinya adalah juara sejati Akademi Dangdut musim ke-7. Sementara Tasya dari Tangerang Selatan, ia sebut sebagai pemenang berdasarkan mekanisme virtual gift. Pernyataan ini sontak memicu perdebatan luas karena diucapkan oleh sosok yang selama ini dikenal memiliki standar tinggi dalam menilai kualitas vokal, teknik bernyanyi, serta karakter panggung seorang penyanyi dangdut. Kalimat Adibal bukan sekadar opini biasa, melainkan pandangan yang lahir dari pengalaman panjangnya membina dan menilai talenta dangdut di panggung nasional. Ungkapan tersebut seolah membuka kembali diskusi lama tentang makna juara sejati dalam kompetisi modern yang kini semakin dipengaruhi oleh teknologi digital dan dukungan daring. Dalam waktu singkat, pernyataan itu menyebar luas, dibagikan ulang, dan menjadi bahan pembicaraan di berbagai platform media sosial, menandai babak baru dari polemik hasil akhir DA7 yang belum sepenuhnya reda meski kompetisi telah resmi berakhir. Dalam pernyataannya, Adibal Sahro menjelaskan bahwa jika penilaian kembali difokuskan pada aspek kuantitas dan kualitas penampilan, Valen Pamekasan berada di posisi yang sangat unggul. Menurutnya, Valen menunjukkan konsistensi vokal, penguasaan teknik dangdut klasik dan modern, serta kematangan emosi panggung yang jarang dimiliki peserta seusianya. Dari babak awal hingga malam puncak, Valen dinilai mampu menjaga standar penampilan tanpa mengalami penurunan signifikan, bahkan dalam tekanan kompetisi yang semakin tinggi. Namun, Adibal juga mengakui bahwa sistem penentuan juara DA7 telah berubah secara fundamental. Penilaian juri tidak lagi menjadi penentu akhir, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada akumulasi virtual gift yang dikirimkan oleh penonton selama rangkaian Grand Final. Dalam kondisi tersebut, Valen harus menerima kenyataan finish di posisi kedua meski secara artistik dinilai unggul. Pernyataan ini menegaskan adanya jarak antara kualitas artistik dan mekanisme kemenangan yang berlaku. Meski begitu, Adibal tetap menutup pendapatnya dengan kalimat tegas bahwa di matanya, Valen Pamekasan adalah juara sejati musim ini. Sikap ini memperlihatkan keberanian seorang figur senior untuk menyuarakan pandangan profesionalnya, sekaligus menegaskan bahwa kemenangan formal dan kemenangan kualitas tidak selalu berjalan beriringan. Reaksi publik terhadap pernyataan Adibal Sahro terbilang sangat masif dan nyaris serempak. Kolom komentar di berbagai unggahan yang memuat cuplikan video tersebut dipenuhi tanggapan yang menyatakan persetujuan, bahkan dukungan terbuka terhadap Valen Pamekasan. Banyak warganet menilai bahwa apa yang disampaikan Adibal mewakili perasaan mereka sejak awal kompetisi, terutama terkait konsistensi dan kualitas penampilan Valen di atas panggung. Tidak sedikit pula yang mengungkapkan kekecewaan terhadap sistem penentuan juara yang dianggap terlalu bertumpu pada kekuatan finansial fanbase, bukan semata kemampuan bernyanyi. Di sisi lain, ada pula suara yang mencoba melihat situasi secara lebih netral dengan menyebut bahwa Tasya tetap layak menyandang gelar juara karena berhasil bermain sesuai aturan yang telah ditetapkan. Perdebatan ini menunjukkan betapa besar perhatian publik terhadap DA7, sekaligus memperlihatkan bahwa hasil kompetisi tersebut meninggalkan kesan mendalam. Fenomena ini bukan sekadar soal siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana masyarakat memaknai keadilan dalam sebuah ajang pencarian bakat. Diskusi yang terus bergulir membuktikan bahwa dangdut bukan hanya hiburan, tetapi juga ruang emosional bagi banyak orang yang merasa terlibat langsung dalam perjalanan para peserta. Sebagai informasi, panggung konser kemenangan Akademi Dangdut 7 yang digelar secara langsung pada Jumat malam, 26 Desember 2025, secara resmi menetapkan Tasya dari Tangerang Selatan sebagai juara utama musim ini. Keputusan tersebut diambil berdasarkan akumulasi perolehan virtual gift selama 3 tahap Grand Final berlangsung. Tasya berhasil mengumpulkan total 70.360.300 poin virtual gift, angka yang menempatkannya di posisi teratas dan memastikan gelar juara menjadi miliknya. Sementara itu, Valen Pamekasan yang menjadi pesaing terdekat harus puas di posisi kedua dengan perolehan 59.843.700 poin. Selisih poin inilah yang akhirnya menjadi penentu hasil akhir kompetisi.
Dengan sistem tersebut, kemenangan tidak lagi ditentukan oleh penilaian teknis juri, melainkan sepenuhnya oleh dukungan digital yang diberikan secara real-time. Keputusan ini menandai babak penutup perjalanan panjang DA7 yang dimulai sejak audisi hingga malam konser kemenangan. Momen tersebut sekaligus mengukuhkan Tasya sebagai penyanyi dangdut muda yang berhasil menorehkan prestasi nasional, sekaligus memunculkan diskusi luas mengenai arah baru kompetisi dangdut di era digital yang semakin mengedepankan interaksi daring. Perubahan sistem penilaian di DA7 menjadi salah satu aspek yang paling banyak disorot. Dalam malam konser kemenangan, peran juri tidak lagi menentukan siapa yang berhak menyandang gelar juara. Seluruh keputusan diserahkan kepada jumlah virtual gift yang dikirimkan selama penampilan para finalis. Konsep ini dinilai memberi ruang partisipasi lebih besar bagi penonton, namun di sisi lain juga memunculkan kritik terkait potensi ketimpangan. Ajang yang semula dikenal sebagai panggung adu kualitas vokal, kini turut menjadi arena adu kekuatan fanbase dan strategi dukungan digital. Kedua finalis, Tasya dan Valen, tampil maksimal untuk menarik simpati dan dukungan. Mereka menyajikan penampilan terbaik dengan aransemen matang, penguasaan panggung, dan interaksi emosional yang kuat. Namun, di balik kemegahan panggung, hasil akhir tetap bergantung pada angka yang terus bergerak di layar. Situasi ini memperlihatkan dinamika baru dalam industri hiburan, di mana popularitas dan kemampuan mobilisasi dukungan menjadi faktor krusial. Perubahan tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi banyak pihak yang berharap keseimbangan antara kualitas seni dan mekanisme modern tetap terjaga. Jika ditarik ke belakang, titik balik kompetisi sebenarnya mulai terlihat pada Grand Final 2 yang digelar Rabu malam 24 Desember 2025. Pada malam tersebut, Tasya tampil sangat impresif dan berhasil menggeser dominasi Valen yang sebelumnya konsisten berada di puncak. Lonjakan poin Tasya didorong oleh masuknya virtual gift bernilai besar, terutama dari kategori The Sultan, yang memberikan dampak signifikan terhadap total perolehan poin. Sejak saat itu, posisi Tasya semakin kokoh menuju malam penentuan. Meski demikian, Valen tidak kehilangan daya saing. Ia tetap menunjukkan performa kuat dan bahkan unggul dalam beberapa kategori gift tertentu, seperti The Boss, yang menunjukkan bahwa dukungan terhadapnya juga sangat solid. Namun secara keseluruhan akumulasi poin masih berpihak pada Tasya. Dinamika ini menggambarkan betapa satu malam penampilan dapat mengubah arah kompetisi secara drastis. Dalam sistem berbasis digital, momentum menjadi faktor yang sangat menentukan, bahkan mampu mengalahkan konsistensi jangka panjang yang telah dibangun sejak awal. Momen kemenangan Tasya di malam konser puncak berlangsung penuh emosi. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanannya hingga meraih posisi tertinggi. Ungkapan syukur tersebut mencerminkan perjuangan panjang yang telah ia lalui sejak audisi hingga Grand Final. Meski dinobatkan sebagai juara, Tasya tetap menunjukkan sikap rendah hati dan menghormati Valen sebagai lawan yang kuat. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Valen yang menerima hasil akhir dengan lapang dada. Keduanya bahkan sepakat menyalurkan sebagian hasil virtual gift untuk membantu saudara-saudara yang terdampak bencana. Sebuah langkah yang menuai apresiasi luas. Tindakan tersebut memperlihatkan bahwa di balik persaingan ketat, masih ada nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Momen ini menjadi pengingat bahwa kompetisi bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang karakter dan tanggung jawab sosial yang melekat pada figur publik yang lahir dari panggung nasional. Penampilan Tasya dan Valen sepanjang DA7 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk juri dan penonton. Keduanya dinilai memiliki ciri khas kuat yang membedakan satu sama lain. Tasya dikenal dengan warna vokal yang khas dan kemampuan membangun emosi lagu, sementara Valen menonjol lewat teknik vokal yang solid dan konsistensi performa. Kombinasi ini membuat DA7 menjadi salah satu musim yang paling kompetitif dan berkesan. Tidak heran jika perdebatan mengenai hasil akhir terus bergulir, karena masing-masing memiliki alasan kuat untuk mendapat dukungan. Situasi ini justru menunjukkan kualitas ajang yang mampu melahirkan lebih dari satu bintang. Ketika kompetisi mampu memunculkan diskusi panjang bahkan setelah usai, hal tersebut menandakan bahwa dampaknya jauh melampaui sekadar hiburan mingguan. Selain Tasya dan Valen,
Posisi ketiga DA7 ditempati oleh April dari Cirebon yang juga menunjukkan performa konsisten sepanjang kompetisi. Kehadiran April melengkapi peta kekuatan final musim ini dan menegaskan bahwa DA7 dipenuhi oleh talenta-talenta potensial dari berbagai daerah. Peserta lain yang masuk dalam jajaran 10 besar pun telah menunjukkan perkembangan signifikan sejak babak awal. Keberagaman latar belakang dan karakter vokal para finalis menjadi salah satu kekuatan utama musim ini. Ajang ini tidak hanya melahirkan satu pemenang, tetapi juga membuka peluang karir bagi banyak peserta yang kini dikenal luas. Dengan berakhirnya DA7, seluruh finalis membawa pulang pengalaman berharga yang dapat menjadi modal penting untuk melangkah ke dunia industri musik dangdut yang semakin kompetitif. Berakhirnya Akademi Dangdut 7 menandai penutupan sebuah perjalanan panjang yang penuh dinamika, prestasi, dan perdebatan. Tasya resmi tercatat sebagai juara berdasarkan sistem yang berlaku. Sementara Valen Pamekasan mendapat pengakuan luas sebagai figur yang unggul secara kualitas. Pernyataan Adibal Sahro menjadi simbol dari perbedaan sudut pandang antara penilaian artistik dan mekanisme kompetisi modern. Situasi ini menjadi bahan refleksi penting bagi masa depan ajang pencarian bakat dangdut di Indonesia. Apakah keseimbangan antara kualitas dan partisipasi digital dapat terus dijaga, atau justru akan memunculkan format baru yang lebih adil? Yang jelas, DA7 telah meninggalkan jejak kuat di ingatan publik dan menjadi batu loncatan bagi para pesertanya. Bagi Tasya, kemenangan ini adalah awal perjalanan baru di panggung nasional. Sementara bagi Valen dan finalis lainnya, pengakuan publik menjadi modal berharga untuk melangkah lebih jauh dalam industri hiburan tanah air.